Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua orang ketika beli HP baru pasti maunya spesifikasi yang gahar. Padahal HP yang bikin betah dan nyaman juga tidak kalah penting, seperti HP yang akan kita bahas kali ini. Spesifikasi yang ditawarkan memang tidak terlalu gahar, tapi yang jelas HP ini sangat nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Desainnya cakep, kualitas layar bagus, performa lancar, dan megapiksel kamera yang juga besar. Sama satu lagi yang paling penting, sangat cocok untuk penggunaan jangka panjang. HP yang akan kita bahas kali ini adalah Realme 9. Buat kamu yang belum tahu, HP ini lagi ada promo cashback di aplikasi Realme Store dan Shopee. Untuk kapasitas 6/128GB dari harga 3,3 juta, sekarang dijual dengan harga 2.999 atau 3 juta. Oke, untuk poin yang pertama kita akan bahas dari segi desainnya terlebih dahulu. Di sini untuk urusan desain, jujur saya suka dengan tampilan HP ini. Looknya terlihat mewah serta nyaman digenggam karena ketebalan bodinya hanya 8 mm. Ditambah lagi untuk bentuknya sudah unibody sehingga terasa kompak saat di tangan, tidak terasa tebal atau berat. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk tampak depan, HP ini juga sudah menggunakan konsep layar punch-hole display sehingga menambah kesan mewah. Untuk kualitas layar yang digunakan juga bukan kaleng-kaleng, sudah menggunakan panel AMOLED dengan resolusi Full HD+, refresh rate support hingga 90 Hz. Jadi kalau untuk saturasi warnanya jujur sudah sangat memuaskan, terlihat jelas, tajam, dan kaya akan warna, ciri khas panel AMOLED. Apalagi di sini juga sudah didukung dengan P3 display, sehingga warna yang dihasilkan terlihat lebih hidup atau ngejreng. Jadi berasa nyaman digunakan untuk berbagai kebutuhan. Dan karena sudah menggunakan panel AMOLED untuk letak sensor sidik jari, di sini sudah ada di dalam layar atau disebut juga finger under display. Yang dimana selain menambah kesan modern, untuk penggunaannya juga lebih praktis. Sama satu lagi, HP ini juga sudah support AOD atau Always On Display dengan berbagai macam pilihan tampilan jam. Jadi makin tambah mantap. Desainnya mewah, kualitas layarnya juga memanjakan mata. Support Always On Display dan finger under display. Geser ke bagian dapur pacunya, di sini kamu tidak usah khawatir karena Realme 9 sudah dibekali dengan kapasitas yang besar 6/128GB yang masih bisa ditambah dengan RAM virtual hingga maksimal 5GB. Sedangkan untuk chipsetnya menggunakan chipset Snapdragon 680 octa-core 2,0 GHz yang berfabrikasi hanya 6 nanometer. Di sini untuk skor Geekbench-nya, HP ini mampu menghasilkan angka 381 untuk single core-nya dan 1574 untuk multi core-nya. Sedangkan untuk AnTuTu benchmark mampu menghasilkan skor di angka 288 ribuan dengan skor CPU di angka 82 ribuan dan skor GPU di angka 49 ribuan. Mungkin bagi sebagian orang chipset yang digunakan kurang gahar, tapi percayalah HP ini tuh sudah bisa banget diandalkan untuk digunakan berbagai kebutuhan. Pokoknya kalau hanya untuk kebutuhan yang kasual seperti scrolling sosmed, nonton film, atau kebutuhan kerja, HP ini sudah lebih dari cukup. Digunakan buat main Mobile Legends juga sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar di settingan grafik hingga ultra dan frame rate hingga high. Di sini untuk gameplaynya sudah cukup playable, baik saat satu lawan satu atau lagi rame-rame. Frame drop atau delay terkadang masih ada, tapi untuk intensitasnya tergolong jarang. Dan buat kamu yang butuh game turbo atau mode game, di sini juga sudah ada. Jadi makin mantep pastinya. Performa gamingnya lancar, kualitas grafik yang dihasilkan juga bagus. Lalu kalau digunakan buat main PUBG Mobile juga sudah mampu menjalankan game dengan baik. Tapi untuk settingan grafiknya hanya bisa di smooth high dan mentok sampai balance medium saja. Untuk kualitas grafik yang dihasilkan memang tidak bakal bagus banget, tapi untungnya sudah didukung dengan kualitas layar yang mumpuni. Jadi bukan masalah banget buat saya, karena masih terasa nyaman di mata. Dan yang paling terpenting, untuk gameplaynya sudah cukup playable, apalagi untuk sensor gyroskopnya sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif, sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih. Untuk suhu dari HP-nya sendiri juga terpantau aman, tidak sampai panas banget. Yang penting kuncinya jaringan juga harus bagus dan stabil saat digunakan untuk main game online seperti ini. Pokoknya kalau kamu suka main game seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, atau Free Fire misalnya, performa dari Realme 9 sudah cukup bisa diandalkan. Geser ke bagian daya tahan baterainya, HP ini sudah dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya sudah fast charging hingga 33 watt. Dimana untuk isi daya sampai full 100% tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya sekitar 1 jam 18 menit.
Jadi sangat menghemat waktu. Cocok banget buat kamu yang tidak mau nunggu lama saat HP kita sedang isi daya. Dan tidak hanya cepat saat charging, untuk daya tahan baterainya juga terbilang awet karena memiliki angka fabrikasi yang kecil, cuma 6 nanometer. Jadi kalau hanya untuk penggunaan kasual, baterai ini sudah bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian, tergantung intensitas penggunaan masing-masing saja. Lanjut untuk urusan sistem, Realme 9 sudah berjalan di Android 12, basis Realme UI 3.0. Di sini untuk operating sistemnya kamu tidak perlu khawatir, karena HP ini sudah memiliki tampilan yang simple, mudah dipahami dan gampang untuk di custom. Untuk fitur yang ditawarkan juga berlimpah, hampir semua ada. Dan yang paling penting, UI-nya ini tergolong stabil, tidak banyak bug atau drama, sehingga mampu memberikan user experience yang menyenangkan. Pokoknya mantep lah, cocok buat kamu yang nggak mau ribet. Dan dari segi spesifikasi, di sini yang perlu kamu garis bawahi hanya satu hal, yaitu untuk sensor NFC di HP ini belum ada. Tapi kalau untuk yang lainnya sih saya no comment. Dan untuk sektor kamera, Realme 9 sudah dibekali dengan kamera yang super besar. 108 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya juga sudah besar, 16 megapiksel. Di sini untuk fitur yang ditawarkan sudah cukup lengkap, hampir semua ada. Tapi yang sedikit disayangkan, untuk perekaman videonya belum dilengkapi dengan ultra stabil video. Sedangkan kalau untuk hasil kameranya, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus. Gambarnya terlihat tajam dan detailnya juga dapat. Untuk saturasi warnanya di sini juga cukup bagus, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Pokoknya sekali jepret siap untuk upload. Tapi yang harus kamu ingat, kamera 108 megapiksel di sini bukan buat foto jadi auto bagus atau kinclong, melainkan hanya untuk ukuran atau resolusi yang lebih tinggi. Jadi saat hasil fotonya di zoom atau dicetak dengan ukuran yang besar tidak pecah, berbeda dengan kamera 13 megapiksel. Lalu untuk hasil kamera selfie-nya jujur juga sudah cukup memuaskan, karena untuk hasilnya sudah terlihat bagus dan tajam, berkat dibekali dengan resolusi yang besar 16 megapiksel. Untuk komposisi warnanya juga cukup baik dan bisa dibilang cocok buat kamu yang hobi selfie. Pokoknya mantep lah. Untuk sektor kamera, Realme 9 sudah sangat bisa diandalkan, baik kamera belakang maupun kamera depannya. Ini adalah contoh perekaman kamera belakang menggunakan Realme 9 di outdoor ya, dengan kondisi cahaya yang cukup. Ini saya rekam di resolusi 1080 30 frame per second, dan yang sebelah kiri itu adalah contoh untuk perekaman kamera depannya. Silakan kamu nilai untuk saturasi warnanya, kualitas suara, dan tingkat kestabilan videonya. Dari semua poin yang sudah kita bahas, HP ini tuh memiliki banyak kelebihan. Dari segi desain memiliki tampilan yang mewah, kualitas layar bagus dan banyak fitur. Dari segi spesifikasi, chargingnya super ngebut, performa lancar dan versi UI yang stabil. Dan dari segi kamera, megapiksel yang digunakan super besar, plus sudah bisa diandalkan. Jadi kalau kamu cari HP dengan harga 2-3 jutaan, tapi yang sudah paket lengkap, mungkin Realme 9 ini bisa kamu jadikan opsi atau pilihan. Karena HP yang satu ini cocok untuk digunakan berbagai kalangan. Buat pelajar udah cakep, kebutuhan kerja juga oke, bahkan buat main game juga masih hayu. Tapi yang harus kamu ingat, tidak ada produk yang sempurna, yang ada hanyalah produk yang cocok buat kamu. Jadi sebelum beli, pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Karena kalau kamu lihat di kolom komentar, pasti banyak banget yang bilang mending merek inilah, kurang ini dan itu. Bahkan pasti ada yang komentar mending nambah sedikit, beli merek sebelah aja dan lain sebagainya. Karena yang jelas HP itu kalau diikutin tidak ada habisnya, selalu ada yang lebih bagus. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel Sesuai Harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.